Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai anger management atau pengelolaan kemarahan yang menjadi bagian penting dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Setiap orang pasti pernah merasa marah. Marah adalah reaksi alami ketika kita mengalami ketidakadilan, tekanan, atau kekecewaan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, marah bisa berdampak buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengelola emosi, marah agar tidak merusak hubungan dan kesehatan kita. Apa itu anger management? Anger management adalah manajemen marah adalah proses belajar mengenali tanda-tanda marah dan bagaimana meresponnya dengan cara yang sehat. Tujuannya bukan untuk menekan marah, tetapi mengendalikan secara konstruktif, seperti kutipan yang mengatakan, "Marah adalah angin yang memadamkan pelita akal." Kita harus hati-hati karena marah bisa menutupi akal sehat kita. Jenis-jenis kemarahan. Ada beberapa jenis kemarahan. Pertama, passive anger, yaitu ketika seseorang memendam marah dan tidak mengungkapkannya secara langsung. Kedua, open anger, yaitu marah yang dideskripsikan secara terbuka, bisa dalam bentuk bentakan atau kekerasan. Dan yang ketiga adalah assertive anger, yaitu marah yang diungkapkan secara tegas tetapi tetap sopan dan tidak merugikan orang lain. Inilah cara terbaik mengelola marah. Penyebab umum kemarahan. Kemarahan bisa muncul dari berbagai faktor, seperti stres karena pekerjaan atau masalah pribadi, perasaan yang diperlakukan tidak adil, atau bahkan karena komunikasi yang buruk. Dengan memahami penyebab ini, kita bisa lebih mudah mengontrol reaksi kita. Dampak kemarahan yang tidak terkontrol. Jika marah tidak dikelola, dampaknya bisa sangat besar. Secara fisik, kita bisa mengalami tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Secara mental, kita bisa merasa tertekan, depresi, atau cemas. Secara sosial, kita bisa kehilangan orang-orang yang kita sayangi karena sikap yang menyakiti saat marah. Teknik pengelolaan kemarahan. Ada banyak teknik yang bisa dilakukan atau digunakan untuk mengelola marah. Salah satunya adalah teknik re- relaksasi dan pernapasan dalam. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teknik framing, yaitu melihat situasi dari sudut pandang berbeda. Komunikasi asertif juga penting agar kita bisa menyampaikan ketidaknyamanan tanpa menyakiti orang lain. Bila perlu, kita juga bisa mencari bantuan profesional. Studi kasus singkat, misalnya seorang karyawan yang sebelumnya mudah marah mulai mengikuti sesi anger management.
Dia menarik nafas dalam dan menghitung sebelum bereaksi. Ia juga menuliskan perasaannya di jurnal pribadinya. Setelah 3 bulan melakukan ini, hubungan hubungan kerjanya membaik dan ia merasa lebih tenang. Ini menunjukkan bahwa anger management benar-benar bisa mengubah hidupnya. Dalam estetika humanisme, kita diajak menjadi manusia yang lebih sadar dan peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Anger management adalah bagian dari proses itu dan mengelola emosi secara sehat. Kita menciptakan keharmonisan dalam hubungan dan kehidupan yang merupakan nilai estetis dalam kemanusiaan. Saya pribadi menyadari bahwa saya mudah tersulut emosi saat merasa lelah atau diabaikan. Tapi sekarang saya belajar untuk tidak langsung bereaksi. Saya tarik nafas, berpikir dulu, lalu berbicara dengan tenang. Itu tidak mudah memang, tapi sangat membantu menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitar saya. Kesimpulannya yaitu, marah adalah emosi alami, tetapi cara kita meresponnya yang menentukan apakah kita akan menyakiti atau memperbaiki keadaan. Dengan belajar teknik-teknik anger management, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat secara emosional dan sosial. Terima kasih, sekian, presentasi dari saya. Selamat malam.